sih friends, aku lagi di Metro TV. Kebetulan lagi ketemu sama Ibu Mariana. Ibu Mariana itu adalah komisioner dari Komnas Perempuan ya. Gitu. Nah terus aku tuh pengen tahu sih friends, karena sejak dikeluarinnya RUU PKS dari Prolegnas, aku kan emosi jiwa ya. Nah aku nggak kebayang yang lebih banyak ketemu dan mungkin di lapangan kali ya Bu ya, yang harus banyak orang yang payung hukumnya harusnya bisa ditolong, itu jadi agak relatif lebih sulit gitu. Nah sebenarnya ini cuma angan-angan aku aja atau emang bener-bener sesusah itu sekarang? Gimana sih Komnas Perempuan tuh nanggepin tentang si rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang keluar dari Prolegnas ini Bu? Ada Maria di situ. Sedia memegang kami. Oke. Cimikisi. Suara kecil ketangkep kali ya. Iya. Ya apa-apa. Iya, kami juga terkejut ya Mbak Zoya dengan buatannya RUU tersebut. Tapi tetap dijanjikan ditunda sampai 2021. Nah menurut saya untuk penundaan itu kita butuh waktu, kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk bisa merevisi dan berdialog lebih banyak dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Mbak Zoya ini yang sebagai ahli seksolog yang perempuan lagi gitu, sehingga sebenarnya memberikan ruang buat masyarakat untuk akhirnya bisa memahami kebutuhan RUU ini. Jadi saya ambil positifnya aja, walaupun sebelumnya saya juga ya gimana nih, udah sejak 2017 ya. Iya 2017 tiba-tiba kayak ditendang keluar gitu. Tapi kalau kita hanya bisa terkejut kan, nggak jadi apa-apa juga. Iya. Sebenarnya ada nggak sih Bu dugaan ya, maksudnya ya kasakusuknya gitu ya. Kalau saya sih sempat mendengar kayaknya jangan-jangan banyak anggota dewan yang patriarki jadinya bisa kayak begini. Gosip seperti ini sempat nyampe nggak ke Ibu, or is it really true? Apa sih ketakutan mereka sebenarnya? Kalau patriarki, budaya kita kan memang masih patriarki ya, pasti di mana-mana kita ketemu patriarki, termasuk perempuan, laki-laki semua. Tapi ya menurut saya karena memang rancangan undang-undangnya itu memang perlu kita turunkan lagi, entah pilihan katanya, teori-teorinya supaya bisa dipahami sama orang-orang, karena kadang-kadang anggota DPR ini juga representasi masyarakat yang umum gitu. Gak bisa pakai yang istilah-istilah baru modern mutakhir dengan gaya kita gitu ya. Mungkin kalau buat kami itu ya kalau nggak ngerti ya tinggal belajar sama-sama. Tapi mungkin kalau di MPR beda kali ya, yang ini binatang apa nih gitu mungkin ya. Yang ini istilah apa baru. Kenapa sih nggak mereka belajar aja kalau misalnya ada yang mutakhir, ada kekinian, apalagi dengan adanya teknologi kan merubah perilaku seksual secara per se kan ya. Kenapa sih reluctant gitu? Menurut Ibu kira-kira kenapa? Betul tadi yang Mbak Zoya bilang, kayak binatang baru. Kita kok kayak kalau ngeliat hal yang kita nggak pernah lihat, kita pasti shock loh. Kenapa tiba-tiba fetish, tiba-tiba ada ini. Kalau saya kan makanan hari-hari ya gitu. Kalau orang sekarang kali bingung kali ya. Ada yang penasaran, ini apa sih, lucu, aneh, swinger pengen lah, tahu. apalah. Tapi ada juga yang shock kayak ngeliat hantu. Iya. Nah. Iya bener, kayak ngeliat hantu bener. Siapa yang sama kayak gitu juga sih friends? Akhirnya karena tidak terupdate isu-isu terkini, zaman sekarang juga di zaman generasi Z, Iya. Jadinya kalau nggak menyesuaikan diri ya jadi dianggapnya rumit gitu RUU-nya. Tapi itu juga dugaan kita. Harus aktif nih Mbak Zoya untuk mendialogkan ini terus-menerus ke masyarakat, maupun kalau kami ke anggota DPR ya, ke balik kemana-mana, ke fraksi-fraksi, supaya mereka juga kayak Bang Hotman tadi ya. Iya. Kami baru habis wawancara di acara apa tadi? Hot Room gitu. Jadi tumben tadi Bang Hotman tuh sangat-sangat antusias. Biasanya dia suka berbalik arah dari kami gitu. Tapi kali ini lumayan oke gitu ya ini tanggapannya ya. Fetish dia bingung kali. Kenapa ada apa nih fetish ini gitu. Dia mendengarkan definisi fetish itu sangat dengan serius. seksama. Barang baru tapi dia ingin tahu. Nah ini bedanya orang-orang harusnya punya tekanan sedikit. Iya, thank you.
jadi biar kelihatan kan ya. Nah gitu, jadi memang kembali situ ya concernnya. Kalau saya sih banyak khawatirnya gini, ini ya bukannya mau minta pembenaran ya, tapi kekhawatiran saya tuh kayak gini Bu, misalnya ada kekerasan seksual. Nah laki-laki itu kan relatif tidak kurang dilindungi ya, meskipun karena kekerasan seksual itu tidak melihat gender, siapa aja tuh bisa kena kekerasan. Nah ketakutan saya makin banyak laki-laki yang tidak dilindungi oleh hukum, tidak meminta bantuan, lebih berpotensi untuk menjadi seks predator ke depannya, berpotensi menjadi perilaku menyimpang yang juga kriminal gitu. Itu sih ketakutan terbesar saya. Kira-kira kalau boleh tahu tadi kita sempat pada saat kita makan-makan ibu sempat bilang laki-laki juga bisa melapor loh ke Komnas Perempuan. Itu betulkah? Pada akhirnya memang kalau kita bicara kekerasan seksual, karena kan yang gadang-gadangkan dan yang memimpin itu perempuan ya nggak? Kita memimpin di sini. Nah kalau kemudian dia juga berlaku pada laki-laki, pada anak-anak, pada siapapun itu, maka mereka datang ke kita pasti, dan kita harus menerima itu. Kita harus menerima itu, jadi kita harus siap untuk menerima mereka. Dan juga kan RUU penghapusan kekerasan seksual itu juga untuk laki-laki juga, nggak hanya perempuan. Nah, itu dia masalahnya ya. RUU penghapusan kekerasan seksual itu juga melindungi semua gender gitu ya. Itu tidak terlepas dari laki-laki pada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Itu yang sebenarnya kita perjuangkan dan sangat disayangkan kalau misalnya itu tidak disahkan sih. Jadi perjuangan kita masih panjang. Ya, yang penting jelas. Yang penting jelas. Semoga sosialisasi ini terus berlangsung sehingga banyak orang yang lebih paham mengenai kenapa sih kita harus mendukung RUU PKS, sebenarnya kayak gitu juga salah satunya. Dan kita harus tetap mendiskusikan itu supaya supaya jelas kali ya perjuangan kita jalan, ada payung hukumnya, karena tidak ada satu orang pun yang layak untuk dilecehkan, dan semua orang berhak mendapatkan perlindungan yang terakhir. Ya Pak Moiman kalau sudah setuju dan ikut menyuarakan, itu sudah bisa dipahami. Jadi nanti tidak se-complicated itu. Kita mention ya. Bisa jadi. Thank you banget Ibu Mariana ya. Bye Z friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.